Baik, kita mulai aja Pak. Ini majelisnya sedikit. Ya. Oke. Baik, mulai aja Bapak Ibu. Silakan. Baik, kegiatan acara kita mulai. Bismillah, puji Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera buat kita semua. Selamat sore dan salam bahagia untuk kita semua Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih pada semua partisipan yang telah hadir pada kegiatan webinar ini. Semoga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan kita pahami, dan dapat kita implementasikan, dan kita aplikasikan di kebutuhan kita masing-masing. Baik, yang pertama yang kami hormatin kepada Bapak Heber Lalo Simbolon, STSE, MSc selaku Ketua Umum DPN ITAKI dan APKINDO. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Mardiaman, STMT selaku Dosen Teknik Sipil Universitas Tama Jagakarsa, Wakil Ketua Umum ITAKI sekaligus Ketua Penyelenggara. Yang terhormat kepada Bapak Ishak Bafadal, STMT sekaligus selaku analisis Inspektorat Kota Kendari dan sekaligus narasumber kita pada sore hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Hamunangan Girsang, STMT IPU ACPA selaku Project Manager Dosen Teknik Sipil Universitas Mercubuana dan sekaligus moderator kita. Yang terhormat kepada Ibu Ririn M. Siotang, SA selaku Direktur Eksekutif DPN ITAKI dan APKINDO. Yang terhormat kepada Bu Indri Asari, Pak Kurniawan, dan yang terhormat kepada seluruh para partisipan yang telah hadir dalam kegiatan webinar sore kita hari ini dengan tema Desain Pekerjaan Konstruksi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kegiatan webinar kita kali ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Acara ini diselenggarakan oleh ITAKI, Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia, dan Asosiasi APKINDO, Asosiasi Perusahaan Kontraktor Indonesia, dan didukung oleh Universitas Tama Jagakarsa. Perkenalkan, saya Berlinto Tayan selaku MC pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membawakan susunan acara dan tata tertib webinar kita kali ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan yang dibawakan oleh Bapak Ketua Umum. Acara inti kita yakni pemaparan isi materi. Berikut diskusi dan tanya jawab. Dan berikut foto bersama. Dan terakhir penutupan. Dan adapun tata tertib mengikuti webinar. Yang pertama, pada kegiatan acara berlangsung, peserta dimohon mematikan fungsi mikrofon atau mute. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom dan menyebutkan nama instansi. Selanjutnya moderator akan membacakan pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Yang terakhir, bagi siapa yang ingin e-sertifikat, mohon mengisi link Google Form yang sudah disediakan. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara kegiatan kita yang selanjutnya pembacaan doa. Sebelum kita memulai aktivitas kegiatan webinar kita, ada baiknya kita berdoa bersama selaku kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan Bapak Ibu tetap mematikan mikrofonnya selama lagu berlangsung. Kepada panitia yang bertugas kami persilakan.
Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Itakidat Apindo, Bapak Heberlalo Simbolon, SD, SMSI, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, salam Waalaikumsalam. sehat selalu. Salam kenal buat kita semua insan konstruksi Indonesia yang bergabung dalam acara kita sore ini. Saya Heber Simbolon, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Mohon maaf Itu ada problem sedikit. Acara hari ini sangat baik judulnya, yaitu desain pekerjaan konstruksi tempat pengolahan sampah terpadu. Mungkin sedikit saya ini nanti ya, karena sampah terpadu atau mungkin limbah terpadu ini bisa menjadi suatu pekerjaan atau ilmu yang langsung bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita. Pada pemerintah, konsep seperti ini bisa kita langsung berikan karena saat ini pemerintah sedang galak-galaknya membuat atau mengembangkan energi terbarukan yang bersumber dari limbah sampah. Ini saya harus benar-benar terkonsep untuk lebih bersih. Karena ini akan mengacu pada lingkungan bersih, di mana hasilnya nanti kita Bapak dan Ibu, khusus kepada narasumber, saya berharap ilmu ini benar-benar bisa dikaji lebih dalam, karena ada Pak Moderator, Pak Hamonangan Girsang, Bu Indri, yang saya tahu bahwa ini adalah pakar-pakar intelektual dari kampus, juga ada Pak Ishak Siregar, ini semua dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ini bisa kita jadikan sesuatu barang dagangan. Mohon maaf kalau saya berpikir komersil, karena ini pasti dibutuhkan kabupaten. Tiap-tiap kabupaten konsep ini bisa kita jual, kita bisa menjadi konsultannya. Di setiap kabupaten permasalahan sampah sangat luar biasa. Tolong langsung kasih lagi dengan Pak Ishak Rapadal sebagai narasumber, supaya bagaimana mengembangkan ilmu ini. Tidak perlu ini 2 kali lagi kita seminarkan, lebih dalam. Kita kaji dari sudut pandang lingkungan mungkin ya. Kita kaji lagi dari kita terus dan kepada teman-teman supaya ini diviralkan, di-share kepada semua anggota kita, teman-teman kita yang memang bergerak pada bidang konstruksi. Saya berharap Itaki ini akan melahirkan pakar pengolahan sampah ini masih dilihat sebelah mata oleh
tim lain atau perguruan tinggi lain. Oleh karenanya kita bisa mengambil ceruk atau peluang yang ada di sini untuk bisa jadi yang ada di pelabuhan. Ini juga masih kendala yang harus ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup, di mana belum ada orang ahli yang mau menangani itu. Karena bicara sampah, bicara limbah, orang masih setengah atau sebelah mata. Padahal di sana banyak peluang. Bu Indri, dari kampus yang terkenal di Jakarta, saya berharap Litbangnya juga bisa untuk kita berdiskusi nanti. Mercubuana juga sebagai tempat yang sangat peduli pada lingkungan, karena ada beberapa teman saya juga di sana. Kita akan kaji ini lebih dalam. Saya berharap Pak Ishak Rapadal, Bapak Padal, benar-benar jadi peduli terhadap acara-acara webinar kita yang dilakukan mungkin setiap minggu. Saya bilang kalau boleh 1 kali atau 2 kali setiap minggu kita konsen, tapi lagi-lagi Pak Hamonangan, Bu Indri, dan semua harus menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan bagi pemerintah. Yang di hak paten supaya itu kita terdaftar semua, supaya kita benar-benar menjadi orang kaya akan intelektual. Demikian saran saya, sekali lagi semangat, jangan pernah kendor bahwa konstruksi Indonesia masih perlu sentuhan tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Demikian kata sambutan dari saya. Baik, terima kasih pada Bapak Ketua Umum yang saran sambutan yang hangat buat kita semua. Mungkin Bapak Ibu kurang jelas suaranya, mohon maaf ya. Acara selanjutnya saya serahkan ke Pak Moderator yang akan memaparkan kurikulum FUTET dari narasumber kita dan sekalian membuka acara webinar kita kepada Bapak Insinyur Hamona Ginsa, STMT IPU AP. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Berlinto. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, tadi dari Pak Ketua Umum Itaki sudah banyak memberikan buat kita, nasihat buat kita. Artinya, memang harus menghasilkan produktivitas di dunia konstruksi. Ya, jadi dengan itu kita akan mulai acara webinar ini. Semoga berjalan dengan lancar dan baik. Ya. Adapun pembicara kita pada siang hari ini adalah Pak Ishak. Beliau ini sehari-hari di inspektorat di Kota Kendari, Pak ya. Berarti kalau inspektorat itu setiap saat memeriksa. Ya. Nah, ini memeriksa hasil itu diperiksa apakah sesuai dengan yang ditentukan. Desain itu diperiksa apakah sesuai ataukah ada yang melanggar. Kalau ada tidak sesuai berarti itulah yang diluruskan. Beliau ini banyak sekolah di S1-nya lulus dari ITS dan S2 juga dari Institut Teknologi Surabaya. Dan saya lihat Bapak ini juga banyak berkecimpung di bidang pelatihan terkait dengan pembuangan sampah ataupun pengolahan sampah ataupun terkait dengan limbah. Jadi saya tidak sebutkan satu-satu, tapi memang banyak berkecimpung di bidang limbah, di bidang pembuangan sampah. Jadi tepat sekali bahwa narasumber kita pada hari ini adalah memang yang kompetensi di bidangnya. Karena itu
Mari kita simak, dan kepada Pak Ishak kami berikan waktu kira-kira kurang lebih 40 menit untuk presentasi. Nanti setelah itu kita lakukan dialog untuk saling berdiskusi, Pak. Ya, apa mungkin ada yang bertanya atau mungkin ada yang memberikan masukan, nanti kita tampung semuanya dan kita bahas. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk kami berikan kesempatan ini kepada narasumber, yaitu Bapak Ishak. Silakan, Pak. Pak Berlinto dibuat Pak Ishak narasumber jadi co-host biar bisa screen. Baik. Oke, sudah Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mencoba memaparkan terkait desain konstruksi tempat pengolahan sampah terpadu. Ini di slide awal, ini adalah satu contoh tempat pengolahan sampah terpadu yang ada di daerah kami di Kota Kendari. Oke. Di mana persoalan sampah ini seperti dijelaskan di pembukaan tadi, bahwa sampah ini merupakan masalah global, di mana makin bertambahnya jumlah penduduk, juga timbulan sampah. Ini sedikit saya gambarkan kenapa penting untuk mendesain sebuah tempat pengolahan sampah terpadu, karena di mana selama ini sistem pengolahan sampah yang ada di Indonesia pada umumnya dan khususnya di beberapa daerah masih seperti ini. Cuma berupa pewadahan sementara, terus ada pengumpulan di sini, pasca pengumpulan langsung ke pengangkutan dan langsung dibuang ke tempat pembuangan air atau tempat pemrosesan akhir di TPA. Nah, mengapa penting TPST ini adalah salah satunya untuk upaya mereduksi atau mengurangi jumlah sampah yang akan tiba atau timbul di tempat pembuangan air atau tempat pemrosesan akhir, sehingga umur pakai TPA ini bisa menjadi lebih lama, bisa menjadi lebih panjang, karena membuka sebuah lahan TPA itu tidak membutuhkan biaya yang sedikit, tapi biaya yang cukup besar, sehingga bangunan TPST ini sangat penting untuk dibuat di sebuah daerah. Data-data apa saja yang kita butuhkan untuk mendesain sebuah bangunan tempat pengolahan sampah terpadu? Kita ada beberapa data yang saya coba tampilkan sini, di mana data itu yang kita butuhkan adalah data timbulan sampah per hari dalam satuan kilogram atau meter kubik per hari, terus komposisi sampahnya, sampah-sampah apa saja yang ada di setiap daerah yang akan kita desainkan tempat pengolahan sampah terpadunya. Itu jenis sampahnya apa, berapa persen dia, misalnya sampah plastiknya berapa persen, sampah kertasnya berapa persen, dan lain. Terus densitas sampah ini juga kita butuh, karena untuk mendesain sebuah ruang kita membutuhkan satuan dalam kubik, karena satuan pengukuran sampah biasanya berupa kilogram, sehingga untuk merubah ke dalam meter kubik itu kita perlu mengukur densitasnya.
Yang berikutnya data yang kita perlu adalah recovery factor atau faktor pengurangan sampah. Bahwa dari komposisi sampah yang kita punya, dari data yang kita punya, apakah dari jenis-jenis sampah tersebut masih mempunyai nilai recovery dari komposisi sampah ini, apakah masih mempunyai nilai faktor guna, misalnya plastik. Apakah semua plastik itu harus dibuang ke TPA atau masih ada yang bisa dimanfaatkan kembali? Seperti kertas misalnya. Terus kondisi fisik wilayah, jumlah penduduk ini standar, terus proyeksi penduduk, kenapa penting? Karena kita untuk memproyeksikan nanti timbulan sampah yang akan diolah sehingga tempat pengolahan sampah terpadu yang kita buat itu bisa digunakan selama 5 atau 10 tahun ke depan jangka perencanaannya. Terus institusi pengelola itu apa-apa saja, apakah berupa dinas atau UPT atau apa. Yang berikutnya adalah prasarana dan sarana persampahan yang ada di kota tersebut atau kabupaten tersebut. Nah, ini untuk mendesain sebuah tempat pengolahan sampah terpadu, kita melihat fasilitas apa saja yang dibutuhkan. Ini ada beberapa fasilitas yang bisa kita desain yang wajib ada di sebuah tempat pengolahan sampah terpadu. Kecil. Kecil aja. Yang pertama itu area penerimaan sampah, di mana area penerimaan sampah, di mana area ini terletak dekat lahan bangunan pemilahan untuk memudahkan proses penurunan dan pengangkutan sampah. Tempat ini juga mempunyai fungsi untuk menampung sementara sampah yang datang yang berasal dari kendaraan pengumpul di mana sini saya asumsikan bahwa dijadwalkan ada 4 kali pengumpulan dalam setiap hari, ada 4 retasi pengumpulan sampah setiap harinya. Nah, area penerimaan sampah ini adalah area pertama yang didapat dalam bangunan tempat pengolahan sampah terpadu. Nah, ini saya ambil contoh bahwa apabila kita mempunyai data volume total sampah yang ada di sebuah daerah tertentu adalah 113 meter kubik per hari, di mana jadwal pengumpulan 4 kali per hari, sehingga untuk menghitung volume penampungan itu kita dapatkan 28,25 kubik per pengumpulan, karena ada 4 kali pengumpulan. Jadi 1 kali pengumpulan ini kurang lebih 28 kubik jumlah sampah yang ada dari 113 kubik sampah. Di mana di sini kita mencoba desain tinggi timbunan sampah itu 1,5 meter, sehingga luas lahan yang dibutuhkan dari volume tampungan sampah sebanyak 28 kubik itu kurang lebih 19 meter persegi untuk area penerimaan sampah. Untuk mendesain sebuah area penerimaan sampah kurang lebih perhitungannya seperti ini. Yang berikutnya itu tempat pemilahan sampah dari bangunan yang berikut yang kedua setelah area penerimaan sampah tadi itu tempat pemilahan sampah. Di mana bangunan ini bangunan semi tertutup yang beratap berfungsi sebagai tempat pemilahan sampah kering, dalam hal ini plastik, kertas, dan lain-lain, di mana jika sampah yang dipilah sebanyak 27 ton per hari, ini saya coba asumsikan supaya gampang kita berhitung tentang angka-angkanya, ini contoh saja,
Apabila kita dapat data yang lain dari bisa kita masukkan dalam contoh perhitungan seperti yang saya paparkan. Di mana dengan asumsi jumlah pemilah sebanyak 10 orang, bekerja 4 kali pemilahan dalam satu hari, nah, jadi sampah yang dipilah dalam satu kali pemilahan sebesar 6,75 ton. Pada proses ini sangat penting adanya alat yang berupa belt conveyor dan keranjang untuk sampah yang sudah dipilah, untuk residu dan untuk sampah yang bisa dimanfaatkan kembali. Adapun kebutuhan luas area pemilahan sampah dapat dilihat seperti di slide ini. Untuk luas area kerja, tiap orang area kerja seluas 1 meter persegi, sehingga kita asumsikan yang bekerja ada 10 orang berarti membutuhkan 10 meter persegi luas area kerja. Kalau 10 orang yang bekerja dalam satu tempat pengolahan sampah terpadu. Adapun luas area keranjang, nah, itu seperti saya jelaskan di awal bahwa dalam area pemilahan ini ada disiapkan keranjang 2 buah di kiri kanan pemilah, karena dia akan memilah contoh jenis sampah plastik misalnya, nah, dia akan memilah sampah plastik yang bermanfaat di sisi kanannya dan sampah plastik yang tidak bermanfaat di sisi kirinya. Sehingga itu yang menjadi residu yang akan nanti diopor atau dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Dengan asumsi ukuran wadah pemilahan 0,75 meter dan lebar 0,5 meter, sehingga luas area keranjang itu kita bisa dapatkan 2 kali 10 dan kali 0,5, sehingga luas areanya sama, itu 10 meter persegi. Dalam proses ini, barang-barang yang masih bersifat ekonomis maupun yang tidak diinginkan itu dipilah melalui belt conveyor, di mana di sini conveyor yang biasa yang sering diadakan oleh pemerintah itu lebarnya kurang lebih 0,5 meter. Waktu pemilahan kita berdasarkan kebiasaan itu sebanyak atau selama 2 jam. Tadi dari estimasi jumlah sampah 27 ton dibagi 4 kali pemilahan, sehingga sampah yang bisa dipilih itu sebesar 6,75 ton. Jika diketahui jumlah pemilah sampah 10 orang, masing-masing membutuhkan 2 buah keranjang, membutuhkan ruang 2 meter, panjang meter itu sepanjang 10 meter. Karena 10 orang yang bekerja, setiap 1 orang itu membutuhkan ruang 2 meter. Kenapa dia 10 meter? Karena kan di posisi orang bekerja itu adanya di kiri kanan, sisi kiri kanannya belt conveyor. Jadi 5 orang. 5 di kiri conveyor dan 5 di kanan conveyor begitu. Sehingga 5 dikali 2 itu adalah 10 meter gitu. Ini luas area belt conveyor 10 meter kali 8 tadi dari lebarnya, berarti dari estimasi kita ini adalah 8 meter persegi. Kurang lebih seperti itu. Kebutuhan lahan untuk pemilahan, sehingga kebutuhan lahan untuk pemilahan itu yang dibutuhkan adalah luas area kerja ditambah luas keranjang dan luas area belt conveyor. Dari hitungan awal tadi, luas area kerja 10 meter persegi, luas area keranjang 10 meter persegi, luas area belt conveyor 8 meter persegi, sehingga luas lahan yang dibutuhkan untuk area pemilahan itu sebesar 28 meter persegi. Setelah dari area pemilahan sampah tercampur atau sampah umumnya, ini ada area pemilahan khusus lagi. Jadi setelah terpilah, kaleng sendiri, logam sendiri, plastik sendiri, kertas sendiri, ini ada lagi pemilahan jenis-jenis plastik, karena plastik ini ada beberapa jenis. Nah, jadi ini dikatakan pemilahan tahap kedua. Jadi setelah plastik yang pemilahan tahap pertama berdasarkan secara manual, maka ini juga dipilah lagi berdasarkan jenisnya, karena plastik itu macam-macam jenisnya. Ini saya contoh yang plastik, karena plastik banyak macam, banyak jenisnya maksudnya. Ini berdasarkan data tadi bahwa sampah plastik yang dipilah itu sebesar 4
kubik, kurang lebih 4,34 kubik. Ya, berarti mendapatkan 1,1 kubik sampah plastik yang bisa dipilah. Adapun asumsi tinggi tumpukan sampah plastik yang setelah dipilah sehingga luas lahan yang dibutuhkan sebesar 0,8 meter persegi. Pasca pemilahan kedua, otomatis kita membutuhkan tempat pengemasan atau penyimpanan sampah daur ulang atau yang umumnya kadang